Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, petani durian dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di Sabtu pagi ini, tepatnya pukul 6 pagi. Kita akan melakukan perawatan lanjutan pada tanaman durian. Tepatnya adalah durian montong yang ada di depan kita ini, yang sudah kita tanam kurang lebih 5 bulan atau 6 bulan yang lalu, awal penghujan. Namun pada kali ini bibit durian yang kita tanam perkembangannya kurang optimal. Bahkan kemarin sempat mengalami stres, yaitu berupa daun keriting kuning serta batang banyak yang kering dan mati. Nah, ini coba kita tunjukkan untuk pokok batang utama yang kemarin mati karena stres. Nah, ini kita tunjukkan. Nah, di sini masih kelihatan jelas ini kemarin adalah pokok batang utama yang ke atas, dan ini kering, kita potong, dan alhamdulillah di sini sudah mulai tumbuh batang baru dan bisa berkembang terus seperti ini. Dan untuk daunnya pun juga sudah mulai menghijau dan tampak tidak menguning. Ini kemarin sempat mengalami stres. Nah, untuk pada kesempatan pagi hari ini kita akan lakukan perawatan lanjutan. Pasca kemarin sudah kita lakukan perawatan rutin, yaitu berupa pengemburan tanah seperti ini di sekitar pokok pohon dengan cara yang sama, yaitu kita cangkul dari luar ke dalam, kita urutkan ke dalam tanpa kita mencangkul di sekitar pokok pohonnya. Jadi di sini dengan tujuan agar akar-akar yang baru tumbuh maupun akar serabut dari tanaman durian ini tidak terpotong. Jadi kita cangkul dari luar ke dalam, kita urutkan. Kemudian setelah itu juga kita rutinkan, kita beri pupuk, yaitu yang kita pakai adalah pupuk NPK Mutiara dengan cara kita larutkan ke dalam air, kemudian kita siramkan pada tajuk keluar dari tanaman durian ini. Kita siramkan mengelilingi dengan takaran 1 ember. Ini hanya kita beri dengan 1 sendok makan pupuk NPK Mutiara, kita larutkan ke dalam air. Setelah itu dapat kita lihat perkembangannya, dan alhamdulillah ini sudah mulai bisa terubus lagi dan mulai berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perawatan lanjutan, yaitu berupa pemberian insektisida pada bagian pokok pohon dan juga pemberian pupuk tambahan pada daun dan batang. Insektisida pada pokok pohon ini fungsinya kita harapkan ini akan menghindarkan tanaman durian yang kita tanam ini dari serangan hama, bisa embuk dan lain-lain. Setelah pemberian insektisida pada bagian pokok pohon, kemudian nanti kita akan melakukan perawatan, yaitu pemberian pupuk tambahan pada bagian batang dan daun. Nah, terlebih dahulu kita berikan insektisida dulu untuk bagian pokok pohonnya. Dengan cara sama, kita taburkan mengelilingi. Nah, setelah itu lanjutnya kita akan melakukan perawatan pada batang dan daun. Karena di sini kelihatan sekali yang kita tunjukkan. Nah, ini adalah hama pada bagian daun, ini adalah cabuk. Dan selain cabuk biasanya juga ditemukan ulat. Ini sangat mengganggu sekali bagi proses pertumbuhan tanaman durian. Nah, daunnya bila diserang cabuk dan ulat seperti ini akan rusak dan nanti akan mengganggu proses pertumbuhan dari tanaman ini. Ini adalah jenis
hama yang ini masih aktif. Nah ini banyak sekali, biasanya bersembunyi di balik-balik daun, dan yang diserang adalah daun mudanya atau daun yang baru mekar dari turbusnya. Nah, ini kita lakukan perawatan. Baik, kita siapkan dulu alat-alatnya. Nah ini seperti biasa yang kita gunakan alatnya, hanya kita siapkan semprot yang sudah kita beri air dan juga pupuk nutrisi tambahan untuk tanaman tanaman durian bagian daun dan batang. Kemudian kita kombinasi dengan gandasil D dengan takaran 1 semprot seperti ini. Kita beri 1 sendok makan gandasil dan juga 3 sendok makan cairan pelengkap atau pupuk organik tambahan. Nah kita larutkan ke dalam air. Selanjutnya setelah kita larutkan seperti ini, baru nanti kita terapkan, kita semprotkan pada tanaman atau batang dan daun tanaman durian. Nah setelah itu 1 semprot seperti ini, ada segini, bisa kita pakai pada 2 maupun 3 tanaman durian. Nah ini kita langsung semprotkan seperti ini. Nah kita memilih waktu pada pagi hari. Tujuan kami adalah agar nanti setelah matahari terbit, tanaman ini langsung terkena paparan sinar matahari. Jadi nanti untuk penyerapan ada tambahan pupuk daun dan batang ini dapat terserap dengan optimal. Cukup, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Nah ini juga sama, jenis durian montong. Yang proses penanamannya kemarin sama, namun juga lagi-lagi mengalami stres. Nah ini lebih parah, batang utamanya hilang tengah. Ini kita potong, alhamdulillah sudah mulai tumbuh lagi tunas baru. Kelihatan ini kemarin kering, stres, daunnya rontok dan mati. Ini kita potong untuk pokok pohonnya, ini kembali tumbuh batang lagi. Cukup, kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Nah ini jenis durian bawor yang kemarin kita kombinasikan dengan durian lokal. Ini masih kelihatan durian lokalnya, dan pada bagian atas ini kita sambung dengan durian bawor dan perkembangannya alhamdulillah bagus. Ini juga kita semprot. Nah sistemnya kemarin untuk sambungan ini kita gunakan adalah sistem sambung susu, yaitu kita sambung di bagian langsung di bagian pohon. Setelah menyatu dan jadi, ini baru kita potong untuk bagian indukan bawahnya. Dan bisa untuk bagian indukan bawahnya bisa kita manfaatkan lagi, kita bisa tanam langsung di lahan. Ini untuk bagian atas ini kita sambungkan ke sini, bagian bawah kita tanam langsung di tanah. Nah ini untuk bagian bawahnya sengaja belum kita potong. Ini adalah bagian lokalnya, durian lokal yang berada dari bibit punggi, dan ini hasil sambungan. Ini bagian atas. Kita lanjut ke tanaman selanjutnya. Nah ini tanaman selanjutnya.
Ini juga jenis durian montong. Yang proses penanamannya kemarin sama dengan durian pertama dan kedua tadi. Nah, ini perbedaannya sangat kelihatan. Bila tanaman tersebut bagus pertumbuhannya, seharusnya setingginya hampir 2 meter seperti ini. Itu tanaman 1 dan 2 tadi benar-benar mengalami sulit berkembang. Ini tanaman yang selanjutnya ini tidak montong dan proses penanaman sama, namun perbedaannya di sini pertumbuhannya ini sangat berbeda sekali. Ini kita rawat karena di sini kita temukan banyak sekali sabuk. Nah, ini nah, untuk menghilangkan sabuk, bila kita menghendaki dengan langsung insektisida, ini juga bisa. Jadi kita bisa menggunakan insektisida. Kita tujuannya menggunakan pupuk tambahan ini, yaitu agar kita pertama merawat, kemudian selanjutnya juga menghilangkan sabuk seperti ini. Banyak sekali ini sabuknya. Ini harus rutin kita lakukan penyemprotan seperti ini. Bisa kita lakukan pada pagi hari maupun pada sore hari. Baik, sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seputar kita melakukan perawatan tanaman durian. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat dan dapat menjadikan motivasi kita tetap selalu semangat, khususnya bertani dan berkebun durian. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat.